Halo teman Stacks di Indonesia, berjumpa lagi dengan saya Praja, mewakili Stacks Indonesia yang akan membawakan podcast teman Stacks Indonesia. Oke, kali ini kita langsung aja lompat ke informasi pertama. Jadi informasi pertama memasuki bulan Maret nih, teman Stacks semuanya, Stacks Pusat dan Stacks Indonesia juga akan memberikan informasi-informasi tentang kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan. Contohnya, kemarin kalau misalkan kita ada Stacks ID Talks, kita akan mengadakan lagi di bulan ini. Jadi ditunggu aja informasinya di platform sosial media kita. Terus ini ada info nih teman Stacks. Jadi pada tanggal 8 sampai 10 Maret 2023 nanti Stacks Foundation itu akan membuka booth ya, atau mereka akan berpartisipasi dalam acara di Austin yang namanya UT Austin SXSW Founder House. Jadi para Stacks Foundation ini tentunya akan memanfaatkan momen di mana ordinals atau NFT di Bitcoin yang membuat Stacks itu naik pangkat ya, naik derajat, itu untuk memeriahkan acara UT Austin SXSW Founder House ini. Jadi ditunggu aja dan teman-teman bisa langsung cek info lebih lanjutnya di link yang sudah kita sediakan tentunya di deskripsi podcast ini. Nah, next kita ada artikel yang ditulis oleh Sebastian Sinclair. Jadi artikel ini dipublikasikan di blogworks.co. Nah, artikel ini bilang kalau kemarin itu nih Stacks yang gara-gara ordinals NFT Bitcoin itu dia itu naiknya sampai 200%. Dan kenaikan Stacks ini itu melebihi kenaikan dari Bitcoin itu sendiri. Jadi ini sangat menarik ya. Nah, menurut Sebastian Sinclair, Stacks sebagai layer 2 dari Bitcoin ini sebenarnya punya peran yang hampir sama dengan Lido atau LDO yang kemarin itu waktu the merge-nya Ethereum mereka naik sampai 600% gitu. Jadi Stacks ini dipercaya bisa menduplikasi apa yang sudah diperankan oleh Lido di chain Ethereum. Jadi kita tunggu saja teman Stacks semuanya. Kalau misalkan Stacks akan terus naik dan bahkan ada prediksi yang bilang kalau Stacks ini 5 tahun ke depan, 7 tahun ke depan itu bisa nilainya sampai 1 STX sama dengan 1,15 US dollar. Jadi ini memang menjanjikan ya sebenarnya Stacks ini. Terus kemudian kita langsung aja ke info-info yang sudah disediakan oleh Milk Road Newsletter. Jadi, nah yang baru saja kita bahas adalah Lido atau LDO. Ini meledak harganya. Jadi Lido ini menawarkan LSD, Liquid Staking Derivative, untuk semua kripto proof of stake seperti Ethereum, Solana, dan yang lain-lain. LSD itu token ya yang membuat kita mempertaruhkan stake atau staking kripto, jadi nggak perlu dikunci. Sehingga kripto yang dipertaruhkan itu dapat di-unstake secara cepat. Jadi kalau misalkan saya staking ya di Stacks itu biasanya kita kan tidak bisa mengambil lagi koin-koin atau token-token yang sudah kita stakekan gitu atau yang sudah kita depositkan. Tapi LDO dengan adanya Lido dan teknologi LSD ini itu bisa mengambil lagi deposit yang sudah kita setor gitu dengan cepatnya. Jadi ini yang membuat harga token LDO itu belakangan naik gitu ya, karena ya itu tadi teknologinya, terus kemudian didukung dengan SEC sedang menyerang centralized staking, terus kemudian setelah the merge Ethereum ini nggak dapat di unstake gitu ya. Terus kemudian yang ketiga, Lido ini mengumumkan update pada 7 Februari kemarin yang membuat seseorang dapat unstaking di Ethereum. Jadi ini sebuah breakthrough yang disediakan oleh LDO atau Lido. Nah, ini ada info seorang paus ya, Whale itu menjual 1000 NFT. Jadi Jeffrey Huang dari Machi Big Brother itu menjual lebih dari 1000 NFT senilai 18 juta US dollar, di mana hal ini sebenarnya menyebabkan FUD atau Fear, Uncertainty, dan Doubt, karena harga NFT itu langsung terjun teman-teman 10%. Yang perlu ditekankan adalah alasan dari Jeffrey menjual NFT tersebut itu pengumuman dari Blur ya, yang kemarin tuh sempat perang dengan OpenSea. Blur ini mengatakan bahwa mereka
akan meluncurkan tokennya sendiri dan memberikan token senilai jutaan dolar pada pengguna-pengguna awal token yang dikeluarkan oleh Blur tersebut. Nah, Jeffrey ini adalah salah satu pengguna terbesar Blur. Jadi sangat masuk akal ya kalau misalkan dia nggak mau kehilangan kesempatan ini. Info selanjutnya ada dari perusahaan kripto yang nge-hack si hacker gitu ya. Jadi Jump Crypto dan Oasis ini bekerja sama untuk menghack sistem Oasis itu sendiri demi mengembalikan uang hasil hack yang berasal dari korban wormhole gitu ya. Nah, di awal bulan ini, di Februari ya, itu di High Court of England and Wales itu memerintahkan Oasis untuk menjalankan berbagai langkah yang diperlukan agar aset hasil curian atau hacking itu tadi yang tersimpan di Oasis itu dapat dikembalikan pada pemilik tersebut. Jump Crypto selaku induk perusahaan Wormhole ini merekomendasikan agar Oasis mengembalikan aset tersebut. Nah, hal ini tentu berhasil dilakukan. Jadi menjadi kabar baik juga ya bagi orang-orang yang kehilangan asetnya di Wormhole. Sekarang sudah bisa dikembalikan. Namun nih banyak pemain kripto yang akhirnya mempertanyakan beberapa atau seberapa terdesentralisasi protokol DeFi apabila dapat diintervensi oleh pemerintah. Padahal kita tahu sendiri kan janjinya kalau misalkan decentralized finance, decentralized apps itu tidak bisa dikontrol oleh pemerintah begitu saja. Info yang kemarin sempat 3 episode berturut-turut kita bahas ya, jadi Meta Birkins. Ada info nih pelanggaran intellectual property. Jadi kasus Arme versus Meta Birkins NFT kemarin itu membuat kita sadar ya bahwa ada masalah baru nih di NFT, yaitu pelanggaran intellectual property. Jadi sekarang investor itu perlu berhati-hati dalam membeli NFT ya, agar tidak terkena pelanggaran intellectual property atau IP atau kekayaan intelektual. Jadi untungnya ada aplikasi yang dapat mendeteksi pelanggaran IP nih secara lebih dini, yaitu NFT Forgery Detection dari BitsCrunch. Jadi dari hasil penelusuran aplikasi tersebut ditemukan satu koleksi NFT yang memang berpotensi bermasalah. Namanya Kudos gitu ya. NFT Forgery Detection ini menunjukkan bahwa Kudos menunjukkan logo McDonald's sekali dalam NFT-nya dengan trade McDoodles yang berjumlah 5% dari seluruh total koleksi Kudos. Wah, ini memang satu isu yang sensitif juga ya di Web3 tentang security dan intellectual property. Ada Gary Gensler, jadi ketua dari di SEC, mengatakan bahwa semua kripto kecuali Bitcoin termasuk dalam sekuritas. Karena keuntungan dari investor tergantung dari apa yang dilakukan oleh orang lain. Hal ini membuat banyak orang panik, namun beberapa orang menegaskan bahwa komentar tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Memang cuma komentar, tapi kalau misalkan komentarnya beralasan, ada rasionalitas di balik itu, ada argumentasi yang kuat, why not ya? Nah, ini Yuga Labs nih memasuki perang ordinals. Jadi Yuga Labs meluncurkan proyek baru yang disebut 12Fold yang akan diluncurkan di Bitcoin blockchain. Artinya Yuga Labs juga sedang terkena demam NFT Bitcoin yang ordinals kemarin itu dan akan masuk sebagai pemain terbesar di sana. Jadi walaupun gambar NFT yang akan dimasukkan dalam proyek itu kurang bagus ya secara estetika, namun hampir dapat dipastikan harganya akan sangat tinggi dari si Yuga Labs karena dia pemain besar. Nah, sekarang ada pertanyaan tentang Silvergate. Jadi Silvergate itu salah satu dari dua bank yang berpindah dari bank konservatif menjadi bank yang juga memproses pertukaran kripto beberapa tahun yang lalu dan telah memproses sebanyak 11 miliar US dollar aset kripto selama ini. Silvergate ini memiliki 1.600 klien kripto dan menyumbangkan 80% dari arus dana di pasar aset digital. Dengan adanya kasus FTX kemarin, di mana Silvergate itu juga punya peran ya di sana, hampir bisa dipastikan bahwa pelanggan Silvergate akan berbondong-bondong keluar dari Silvergate. Nah, kalau itu udah terjadi, maka Silvergate bisa diperkirakan akan runtuh. Jangan lupa teman Stack semuanya bahwa kita ada rekomendasi product of the week yang di bulan Maret ini kita merekomendasikan air purifier yang bisa menyediakan suasana yang aman, nyaman, dan tenang untuk teman-teman bisa mining, bisa gaming, dan bisa melakukan aktivitas digital yang lainnya. Dan jangan lupa untuk baca kolom how to support
our community, karena di situ nanti teman-teman bisa banyak referensi referral yang bisa kalian pakai untuk ngebuat akun-akun. Stay tune di podcast Teman Stacks minggu-minggu depan. Terima kasih, sampai jumpa.